Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikra Wiwaha Negara akan mempresentasikan tentang peningkatan pembentukan embrio somatik pada wortel. Kultur jaringan tumbuhan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, organ, kemudian menumbuhkan secara aseptis di atas suatu medium budidaya sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Salah satu proses pembentukan plantlet dalam teknik kultur jaringan adalah embriogenesis somatik, yaitu suatu proses pembentukan embrio dari eksplan yang berupa sel-sel somatik yang telah mengalami dediferensiasi. Sel-sel somatik yang telah mengalami diferensiasi selanjutnya ditransfer ke dalam medium yang sesuai, dan jika proses induksi diferensiasinya benar, maka gen-gen yang bertanggung jawab terhadap totipotensi akan berfungsi. Pembelahan sel-sel menjadi terkendali dan akhirnya membentuk embrio. Embrio yang terbentuk dari sel-sel somatik akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh melalui proses identik dengan proses embriogenesis zigotik. Bahan dan alat. Bahannya yaitu biji wortel, medium dasar, zat pengatur tumbuh, lalu BAP atau N6-benzylaminofurin. Alatnya itu autoclave, botol kultur, serta alat-alat lainnya, pinset, skapel, pisau, petri dish, laminar airflow sebagai tempat steril penanaman eksplan, mikroskop, dan kamera digital. Penelitian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahapan perkecambahan biji wortel, lalu tahap 2 induksi dan pemeliharaan kalkus, 3 tahap induksi embrio somatik. Hasil dan pembahasan. Perkecambahan biji wortel in vitro merupakan tahapan awal dari penelitian ini untuk menghasilkan kecambah wortel steril. Pada gambar 1 ini, kecambah biji wortel umur 9 hari skala 1 cm. Yang selanjutnya digunakan sebagai eksplan pada tahap induksi kalkus. Keuntungan dari eksplan yang berasal dari biji ini dikecambahkan secara in vitro. Di antaranya adalah kondisi eksplan yang berhasil steril sehingga tidak perlu disterilisasi lagi sebelum dikultur pada medium induksi kalus. Selain itu, pada umumnya semua bagian dari kecambah menunjukkan responsibilitas yang tinggi untuk diinduksi menjadi kalus karena sifatnya yang lebih meristematik. Menyatakan bahwa eksplan terbaik untuk induksi kalus adalah jaringan dari bagian-bagian semai atau seedling yang dikecambahkan secara in vitro. Penelitian ini merupakan bagian dari hipotesis dari kecambah wortel sebagai eksplan. Menunjukkan jaringan di sekitar meristem pucuk kecambah wortel merupakan daerah yang banyak membentuk embrio somatik setelah diberi perlakuan stres. Bagian ini menurut Lee et al. Merupakan daerah yang kaya auksin. Hipotesis kecambah wortel juga digunakan Nitishizaki et al. Untuk menginduksi pembentukan embrio somatik secara langsung dengan menggunakan asam absitat sebagai zat pengukur tumbuh. Lanjutannya itu pembentukan kalkus mulai tampak pada kedua ujung eksplan. Bagian yang luka akibat pemotongan setelah diinkubasi selama 2 minggu pada medium MS. Meskipun tidak semua eksplan serentak membentuk kalus pada minggu kedua, hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat responsibilitas eksplan terhadap medium kultur yang tidak sama. Lanjutannya gambar ketiga, pembentukan kalkus embriogenik pada medium MS. Kalus pada awalnya berbentuk pada ujung hipokotil umur 2 minggu. Pembentukan kalus meluas ke seluruh permukaan eksplan umurnya 3 minggu. Kalus embriogenik menutupi seluruh permukaan eksplan umur 5 minggu. Hasil uji pendahuluan menunjukkan kalus embriogenik dapat berdiferensiasi membentuk embrio somatik setelah di subkultur pada medium dengan pengurangan konsentrasi auksin.
secara gradual atau tanpa auksin sama sekali, tetapi jumlah embrio somatik yang terbentuk rendah. Hasil penelitian tabel 2 menunjukkan bahwa penambahan BAP ke dalam medium induksi embrio somatik dapat meningkatkan jumlah embrio somatik yang berbentuk setelah dikultur selama 3 minggu. Konsentrasi BAP yang terbaik menginduksi pembentukan embrio somatik adalah 0,5 mg per liter dengan rata-rata jumlah embrio pas globuler 54, fase jantung 50,33 dan fase torpedo 4,66. Lanjutannya ini adalah konsentrasi BAP. Ini angka yang diikuti huruf pada yang sama pada setiap kolom, tidak berbeda nyata pada taraf 5%. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Wernick et al. Dalam Hagio yang menyatakan bahwa penambahan sitokinin ke dalam medium regenerasi dapat meningkatkan jumlah embrio somatik. Pada penelitian ini, perlakuan 0,5 mg merupakan konsentrasi yang paling tepat meningkatkan rata-rata jumlah embrio somatik dibandingkan dengan konsentrasi perlakuan BAP yang lain. Lanjutannya, pada akhir minggu ketiga, sebagian besar permukaan kalus dipenuhi embrio fase globuler, terutama pada medium dengan perlakuan BAP 0,5. Hasil yang sama dengan penelitian Paiskir et al. Menunjukkan bahwa kultur Piscea abies cepat mengalami perubahan pada media yang mengandung kinetin, yang selanjutnya membentuk embrio somatik fase globuler dengan warna hijau. Nah, ini gambar 4 pembentukan embrio somatik pada medium MS BAP 0,5 mg per liter kalkus embriotik umur 1 minggu. Yang A, yang B-nya embrio somatik membentuk globuler terbentuk pada permukaan kalkus setelah dikultur selama 3 minggu. Embrio somatik torpedo terbentuk setelah kultur selama 4 minggu pada medium MS. Kesimpulannya, penambahan BAP merupakan zat pengatur tumbuh kelompok sitokinin pada medium Murashig dan Skog, dapat meningkatkan pembentukan kalkus embriogenik pada hipokatil kecambah wortel. Setelah kultur selama 3 minggu, pada penelitian ini perlakuan 0,5 merupakan konsentrasi yang paling tepat untuk meningkatkan pembentukan embrio somatik dengan rata-rata jumlah embrio fase globuler 54,00, fase jantung 5,33 dan fase torpedo 4,66 dibandingkan dengan konsentrasi perlakuan BAP lainnya. Perlindungan legal pendaftaran SDG, sumber daya genetik. Dasar hukum peraturan Menteri Pertanian. Perlindungan dan pendaftaran sumber daya genetik dapat dilakukan dengan cara pendaftaran memperoleh izin eksploitasi sebagai dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Permentan No. 67. Perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Peneliti dan Pengaman Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir permohonan. Terus pelepasan PUB atau PUL untuk memperoleh izin pengeluaran sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 1. Instansi perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir model 17 lampiran 10.000 ini teh 711 disertai dengan keterangan nama dan alat lengkap seperti pada formulir. Terus perlindungan HPBT PUB, perlindungan hukum SDG tanaman pendaftaran dan perlindungan varietas tanaman komoditas, jumlah varietas tanda daftar, tahun, tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman rempah-rempah dan jumlahnya 1548. Indikasi geografis, strategi peningkatan SDG, seleksi tradisional oleh petani hingga varietas unggul lokal, perakitan PUP, mutasi fisik dan kimia, perakitan PUP secara bioteknologi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.